Di tengah kekacauan dan penderitaan yang tak berujung, 7 tentara Israel yang pernah menjadi simbol kekuatan militer harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka telah menjadi bagian dari mesin perang yang menghancurkan ribuan nyawa tak berdosa. Tertangkap dalam pertempuran dan dipenjarakan oleh musuh yang mereka anggap teroris, mereka mulai menyaksikan sisi manusiawi yang belum pernah mereka pahami. Namun, perjalanan mereka untuk menemukan pengampunan dan kedamaian membawa mereka pada pertanyaan besar. Bisakah mereka benar-benar berubah, meskipun dunia di sekitar mereka terus-menerus dihancurkan oleh kebencian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Di video kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat menyentuh hati tentang perjuangan dan harapan di tengah perang. Sebelum kita mulai, kami ingin tahu dari mana kamu menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif yang penuh dengan pelajaran hidup. Ayo bagikan pendapat kamu tentang bagaimana pengampunan bisa mengubah seseorang, dan apa arti kedamaian bagi kamu. Kami sangat menghargai setiap komentar dan akan senang mendengar pandanganmu. Di tengah pertempuran yang sengit antara pasukan Israel dan Hamas, ketujuh tentara Israel yang dulu begitu sombong dengan kekuatan mereka, kini terjebak dalam sebuah situasi yang tak terduga. Pasukan Hamas, yang mereka anggap sebagai musuh yang terbelakang, justru menjadi pahlawan bagi ribuan orang Palestina yang hidup dalam penderitaan. Ketujuh tentara ini adalah bagian dari unit elit yang bertugas untuk meredam pemberontakan, dan mereka sudah terbiasa dengan kekerasan yang menjadi bagian dari rutinitas mereka. Namun, hari itu, semuanya berubah. Mereka tertangkap dalam sebuah serangan mendalam yang dilakukan oleh Hamas di salah satu pos pertahanan yang mereka kelola. Serangan itu begitu cepat dan efektif, mengejutkan mereka yang biasa mendominasi pertempuran. Dalam sekejap, ketujuh tentara tersebut terjebak di tengah runtuhan bangunan yang sebelumnya mereka pertahankan dengan gigih. Ada yang terluka, ada yang hampir kehilangan nyawanya, dan ada pula yang merasa seperti tidak bisa bergerak karena terperangkap di dalam puing-puing. Ketika pasukan Hamas tiba, ketujuh tentara Israel itu tak bisa berbuat banyak. Senjata mereka yang sudah lelah digunakan dalam pertempuran kini hanya menjadi beban. Mereka terpojok, dengan tangan terangkat tinggi sebagai tanda penyerahan. Keringat bercucuran di wajah mereka, dan hati mereka berdebar kencang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua yang mereka rasakan adalah ketakutan, karena mereka tahu betul bahwa Hamas adalah musuh yang tidak akan ragu untuk menuntut balas atas semua kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap warga sipil Palestina. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana pasukan Hamas bertindak. Alih-alih mengeksekusi mereka, para pejuang Hamas memperlakukan ketujuh tentara Israel dengan kehormatan dan sikap manusiawi. Mereka tidak dibawa dengan tangan terikat atau diperlakukan seperti binatang, meskipun mereka tahu bahwa pertempuran yang telah mereka jalani menumpahkan banyak darah. Sebaliknya, para tentara ini diberikan makanan dan air, serta diberi tempat yang layak untuk beristirahat. Meskipun mereka adalah musuh, ada rasa hormat yang luar biasa dari para pejuang Hamas terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mereka pegang teguh. Saat pertama kali dibawa ke dalam penjara yang terletak di bawah tanah Gaza, ketujuh tentara itu merasa bingung dan tidak percaya. Mereka yang selama ini hidup dengan kebanggaan sebagai tentara Israel yang tangguh, sekarang harus menatap kenyataan bahwa mereka adalah tawanan yang tak berdaya. Namun, meskipun suasana itu terasa asing dan menakutkan, mereka diperlakukan dengan penuh penghormatan. Mereka diberikan tempat tidur yang cukup layak, meskipun ruangan itu sempit dan gelap. Mereka bahkan diberi kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, baik itu sesama tawanan maupun para pejuang Hamas yang menjaga mereka. Di malam pertama mereka di penjara, satu dari ketujuh tentara, seorang bernama Netanyahu, terbangun dari tiduran gelisah. Ia duduk di tepi ranjang, melihat sekitar dengan mata yang tak bisa menahan rasa bingung. Tidak seperti yang ia bayangkan tentang penjara Hamas, yang biasanya digambarkan penuh dengan penyiksaan dan kekerasan. Tidak ada suara teriakan, tidak ada rasa sakit yang mencekam. Yang ada hanya keheningan yang aneh, yang terasa begitu berat di dadanya. Dalam kebingungannya, ia teringat akan semua kekejaman yang mereka lakukan selama bertugas di Palestina. Ingatan itu menghantuinya. Netanyahu tahu bahwa selama ini mereka telah berperang dengan alasan yang salah. Mereka diberitahu bahwa mereka sedang berjuang untuk keamanan negara. Tetapi ia mulai menyadari bahwa banyak dari tindakan mereka justru melukai orang-orang yang tidak bersalah. Di tengah kebingungannya, ia melihat beberapa tentara lainnya juga terjaga. Mereka duduk diam,
hanya saling menatap tanpa berkata-kata, sama seperti dirinya. Rasa takut yang mereka rasakan kini bercampur dengan perasaan tak terungkapkan, sesuatu yang selama ini mereka coba hindari, yaitu penyesalan. Tidak jauh dari mereka, seorang pejuang Hamas yang menjaga pintu penjara, bernama Ahmad, duduk dengan tenang. Ia menatap mereka dengan sorot mata yang dalam, seolah mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran mereka. Ahmad bukanlah seorang yang kejam, meskipun ia dikenal sebagai pejuang yang tangguh. Dalam hatinya, ia merasa kasihan melihat mereka, meskipun mereka adalah musuh yang telah menyebabkan banyak penderitaan. Dia tahu betul bahwa tak ada yang dilahirkan untuk menjadi pembunuh, dan semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Netanyahu dan teman-temannya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka diperlakukan. Meskipun mereka adalah musuh, mereka tidak diperlakukan dengan kebencian. Ada rasa hormat yang tidak mereka duga. Mungkin itu adalah bagian dari aturan yang lebih besar. Aturan yang mengajarkan bahwa tidak ada gunanya membalas kebencian dengan kebencian. Dalam keheningan itu, Netanyahu mulai merasakan hal yang berbeda dalam hatinya. Sesuatu yang membuatnya mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini dipegangnya. Seiring berjalannya waktu, ketujuh tentara ini mulai merenung dan berbicara lebih banyak satu sama lain. Setiap malam, mereka mulai bertanya pada diri mereka sendiri, apakah ada jalan lain selain kekerasan? Mengapa mereka harus terus menjalani hidup ini sebagai mesin perang yang tidak pernah bisa melihat sisi kemanusiaan? Apa yang telah mereka lakukan terhadap keluarga-keluarga yang hancur di Gaza? Suasana yang penuh kebingungan dan ketakutan ini perlahan berubah menjadi sebuah perenungan. Mungkin, justru di tengah penjara Gaza yang sempit dan suram inilah, mereka mulai menemukan sedikit pencerahan. Mereka mulai berpikir tentang hidup mereka, tentang bagaimana mereka telah dibentuk oleh kebijakan yang tidak pernah mereka pertanyakan. Kini, mereka hanya bisa berharap bahwa mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan batin mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan panjang yang akan membawa mereka pada pemahaman baru tentang kemanusiaan, pengampunan, dan perubahan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah beberapa hari berada di dalam penjara Gaza, ketujuh tentara Israel mulai merasakan kenyataan yang jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Semula, mereka berharap bisa diperlakukan dengan kasar, disiksa, atau bahkan dieksekusi, sebagaimana yang selama ini mereka ketahui tentang musuh-musuh mereka. Namun, kenyataan yang mereka hadapi justru sebaliknya. Di tengah kesulitan dan ketegangan yang mereka rasakan, mereka diperlihatkan sesuatu yang membuat mereka terdiam, sesuatu yang sulit mereka pahami pada awalnya. Di dalam penjara yang penuh sesak dan sederhana itu, ketujuh tentara Israel mulai menyaksikan bagaimana pasukan Hamas memperlakukan warga sipil Palestina yang mereka tangkap dalam pertempuran. Bukan dengan cara kejam atau penuh amarah, tetapi dengan kasih sayang dan rasa hormat yang tak terduga. Dalam banyak kesempatan, para tahanan Palestina diberikan makanan lebih, diberi tempat tidur yang layak, dan bahkan diajak berbicara tentang kehidupan mereka di Gaza. Suatu hal yang hampir tidak pernah terjadi di bawah pendudukan Israel. Di suatu pagi yang cerah, seorang tahanan Palestina, yang lebih tua dari para tentara, datang menghampiri salah satu tentara Israel, bernama Ben, yang sedang duduk di pojok ruangan. Wajahnya muram, matanya kosong, seolah membawa beban yang tak terungkapkan. Tahanan tersebut, seorang pria parubaya bernama Yusuf, duduk di samping Ben dan mulai berbicara dengan lembut. Meskipun Ben tahu Yusuf adalah musuh yang selama ini mereka anggap sebagai teroris. "Kenapa kalian begitu bingung?" tanya Yusuf dengan suara penuh rasa kasihan, namun lembut. Kami yang telah kehilangan semuanya, masih bisa tersenyum dan berbagi apa yang kami punya. Namun, kalian, yang datang dengan kekuatan, hanya membawa penderitaan." Ben terdiam sejenak. Kata-kata Yusuf mengusik hatinya. Ia melihat pria itu dengan mata yang penuh rasa penyesalan. "Apa maksudmu?" tanya Ben, matanya berkilau penuh kebingungan. Yusuf menghela napas panjang. "Kalian datang ke sini dengan alasan mengusir kami, mengklaim tanah yang bukan milik kalian. Tapi aku lihat di wajahmu, kau bukanlah monster. Kau juga manusia seperti kami." Ben merasa sesuatu bergerak dalam dadanya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaannya yang tiba-tiba muncul. Tetapi perasaan itu semakin kuat. Ia merasa terjaga dari mimpi buruknya selama ini. Selama bertahun-tahun, mereka dilatih untuk menganggap rakyat Palestina sebagai ancaman.
Mereka diberi gambaran bahwa mereka adalah musuh yang kejam dan tidak layak untuk hidup. Namun di sini, di penjara ini, ia mulai melihat sisi lain yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Sisi manusiawi dari musuhnya. Hari-hari berlalu, dan Ben mulai mengamati lebih banyak interaksi antara para pejuang Hamas dan warga Palestina. Di luar penjara, mereka terlihat saling membantu tanpa memandang perbedaan. Para pejuang Hamas membawa air bersih kepada keluarga yang membutuhkan, memberikan makanan kepada yang lapar, dan bahkan menolong anak-anak yang terluka. Ben merasa cemas dan terharu, menyaksikan bagaimana mereka, yang seharusnya menjadi musuh besarnya, begitu peduli dengan orang-orang yang selama ini mereka sebut sebagai teroris. Suatu malam, saat makanan tiba di penjara, Ben dan teman-temannya menerima porsi makan yang cukup besar. Salah seorang pejuang Hamas datang membawa satu nampan besar yang berisi makanan, dan saat melihat para tentara, ia memutuskan untuk menyisihkan sebagian untuk mereka. "Kalian perlu makan juga," katanya dengan tenang, sambil menyerahkan sepotong roti dan daging. Ben merasa aneh, karena selama ini ia hanya melihat orang Palestina sebagai musuh. Namun kini, orang yang dianggap sebagai musuh justru memperlakukan mereka dengan kebaikan yang luar biasa. "Kenapa kalian melakukan ini?" tanya Ben, suara rendah penuh kebingungannya. Pejuang itu tersenyum kecil. "Kami hanya manusia, seperti kalian. Kami tahu bahwa tidak semua yang datang ke sini menginginkan perang. Kami pun ingin kedamaian, tapi kami harus bertahan hidup." Jawaban tersebut membekas di hati Ben. Bagaimana bisa mereka yang terus-menerus dihancurkan oleh peperangan masih bisa menunjukkan kebaikan? Ben mulai merasa tersentuh oleh pengorbanan mereka, dan rasa bersalah yang dulu menghinggapi hatinya semakin kuat. Ia merasa seperti seorang pembohong selama ini, hidup dalam kebohongan yang didorong oleh kebijakan yang keliru. Pada suatu pagi, Ben memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan Yusuf. Mereka duduk di sudut penjara, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ben mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia tumbuh di Israel, bagaimana ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa Palestina adalah musuh yang harus dilawan, dan bagaimana ia menjalani hari-hari sebagai seorang tentara dengan penuh kebanggaan atas tugasnya. Namun kini, setelah melihat langsung kehidupan di Gaza, ia merasakan kebingungan dan penyesalan. Yusuf mendengarkan dengan seksama, dan setelah Ben selesai, ia menghela napas panjang. "Kalian tidak dilahirkan untuk membunuh," katanya dengan lembut. "Kalian dibentuk oleh sistem yang salah. Kami juga pernah menjadi bagian dari sistem yang salah, tetapi kami memilih untuk melihat kebenaran." Ben menatap Yusuf dengan tatapan kosong, tetapi dalam hatinya, sebuah perubahan mulai terjadi. Ia merasa malu, tetapi juga merasa lega. Akhirnya, ia mengerti bahwa mereka yang selama ini dianggap musuhnya bukanlah makhluk jahat, melainkan manusia biasa yang juga menginginkan kebebasan dan kedamaian. Selama beberapa hari ke depan, Ben dan teman-temannya mulai berbicara lebih terbuka tentang perasaan mereka. Mereka berbicara tentang penyesalan yang mulai menghantui hati mereka, tentang bagaimana perang telah mengubah mereka menjadi mesin kekerasan yang tidak tahu cara untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Perang ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang menghancurkan kehidupan manusia tanpa alasan yang jelas. Pada malam hari, Ben duduk dengan penuh pikirannya, melihat keluar penjara yang gelap. Ia melihat bintang-bintang di langit Gaza, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian dalam hatinya. Mungkin, hanya dengan melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh orang yang mereka anggap musuh, mereka bisa menemukan cara untuk memperbaiki diri. Dengan perasaan itu, Ben mulai berdoa dalam hati. Doa yang sederhana, namun penuh harapan. Ia berharap agar perang ini segera berakhir, dan agar ia bisa kembali ke rumah dengan hati yang penuh pengampunan, bukan dengan kebencian. Sebuah perjalanan panjang untuk menemukan kedamaian telah dimulai, tidak hanya di Gaza, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Pada saat yang sama, perasaan yang sama mulai tumbuh di hati para tentara lainnya. Mereka yang dulu begitu membenci, kini mulai menyadari betapa indahnya hidup dalam damai. Namun, mereka juga tahu bahwa pertempuran terbesar yang harus mereka hadapi bukanlah musuh di luar sana, tetapi musuh dalam diri mereka sendiri. Perubahan itu, meskipun sulit, telah dimulai, dan mereka takkan pernah kembali ke jalan lama. Hari-hari di penjara Gaza terasa semakin lama,
tetapi juga semakin membuka mata ketujuh tentara Israel yang kini mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulunya hanya tahu satu sisi dari peperangan ini, kini mulai memahami bahwa dunia tidak sehitam putih yang mereka percayai. Perasaan penyesalan dan kebingungan semakin mendalam dalam hati mereka. Ketika mereka diperlakukan dengan baik oleh para pejuang Hamas, sebuah perasaan aneh muncul, rasa hormat dan kasihan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pada suatu pagi yang cerah, para tentara Israel dipanggil untuk sebuah pertemuan yang sangat penting. Mereka diberitahu bahwa mereka akan bertemu dengan pemimpin Hamas, seorang pria yang sangat dihormati oleh para pejuang, namun sekaligus ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Pemimpin tersebut dikenal dengan kebijaksanaan dan ketegasan dalam memimpin perjuangan, namun tak banyak yang tahu bahwa ia juga memiliki sisi manusiawi yang jarang terlihat oleh dunia luar. Ketujuh tentara itu dibawa ke sebuah ruang pertemuan yang sederhana, namun dihiasi dengan gambar-gambar perjuangan Palestina dan tulisan-tulisan motivasi yang mengangkat semangat juang. Di sana, mereka duduk menunggu dengan perasaan cemas. Beberapa dari mereka merasa tidak layak berada di ruangan itu, merasa terhina karena telah berada di sisi yang salah selama ini. Namun, mereka juga merasa penasaran, ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh pemimpin yang selama ini hanya mereka dengar namanya, namun tak pernah mereka temui. Tak lama setelah mereka duduk, pintu ruang pertemuan terbuka dan masuklah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah yang penuh ketegasan namun juga terlihat kebijaksanaan. Pemimpin Hamas ini, yang dikenal dengan nama Ahmad Al-Farouq, memandang mereka satu persatu dengan tatapan yang tajam. Namun, meskipun tatapannya keras, ada sesuatu yang lembut di matanya. Sebuah rasa simpati yang mereka tak duga. Pemimpin itu duduk di hadapan mereka dan mengangguk perlahan. "Selamat pagi," katanya dengan suara berat, namun penuh kewibawaan. "Aku tahu kalian datang dari sisi yang berbeda, tetapi aku ingin kita berbicara sebagai manusia. Apa yang kalian lakukan selama ini, mungkin kalian anggap benar, namun kita semua tahu bahwa tidak ada kebenaran yang datang dari kekerasan." Salah satu dari ketujuh tentara, yang bernama Netanyahu, merasa hatinya berdebar. Ia sudah siap dengan serangkaian pembelaan dan alasan yang selama ini ia percayai. Namun, tatapan Ahmad yang penuh kebijaksanaan membuatnya ragu. Ahmad melanjutkan kata-katanya dengan suara yang lebih lembut, namun tetap penuh pengaruh. "Kalian adalah korban dari sistem yang mengajarkan kebencian. Kalian datang ke sini dengan senjata dan perintah untuk menghancurkan kami. Namun sekarang kalian melihat kenyataan. Kami tidak berjuang karena kebencian. Kami berjuang karena kami dipaksa untuk bertahan. Tidak ada orang yang ingin perang, terutama perang yang menghancurkan keluarga dan tanah mereka." Netanyahu merasakan sesuatu yang mendalam dalam kata-kata Ahmad. Ia merasa seperti sebuah lapisan kebohongan yang selama ini menutupi matanya mulai terkelupas. Selama ini, ia dan teman-temannya diajarkan bahwa mereka sedang membela negara mereka. Namun kata-kata Ahmad membuka pikirannya pada kenyataan yang lebih besar, bahwa mereka mungkin saja menjadi bagian dari ketidakadilan. Ahmad melihat Netanyahu yang terdiam dan kemudian berbicara lagi. Kali ini kepada semua tentara Israel yang ada di ruangan itu. "Kalian mungkin berpikir bahwa kami adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang perdamaian. Tetapi izinkan aku memberitahu kalian sebuah kisah. Kisah tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya dalam serangan udara Israel. Ketika aku pertama kali mendengar kisah ini, aku merasa marah, sangat marah. Namun, aku tidak membiarkan amarah itu mengendalikan diriku. Aku memilih untuk melihat kebenaran dalam penderitaan kami. Dan itulah yang aku harapkan dari kalian, bahwa kalian akan melihat kebenaran dalam penderitaan yang telah kalian sebabkan." Kata-kata Ahmad menyentuh hati para tentara. Mereka mulai merasa seolah-olah mereka berada di hadapan seorang bijak, seseorang yang mengerti tentang apa itu pengorbanan dan pengampunan. Meskipun mereka adalah musuh, Ahmad berbicara kepada mereka seolah mereka adalah manusia yang bisa berubah. Dalam hati mereka, muncul pertanyaan, bisakah mereka benar-benar berubah? Bisakah mereka meninggalkan jalan kekerasan dan berdamai dengan apa yang telah mereka lakukan? Setelah Ahmad selesai berbicara, ia memberikan waktu bagi para tentara untuk bertanya. Salah satu dari mereka, Ben, yang sebelumnya telah merasa bingung dan tertekan, akhirnya mengangkat tangan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Ben dengan suara pelan. "Kami sudah terlalu jauh terperosok dalam perang ini. Kami sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki semuanya?"
Ahmad memandang Ben dengan tatapan penuh pengertian. Ben, bukan hanya kalian yang harus bertanggung jawab. Kami semua harus bertanggung jawab atas perang ini. Tetapi jika kalian ingin berubah, jika kalian ingin memperbaiki hidup kalian, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat diri kalian dengan jujur. Jangan takut untuk mengakui kesalahan. Hanya dengan pengakuan itulah kalian bisa menemukan jalan menuju kedamaian. Pertemuan itu berlangsung lebih lama dari yang mereka perkirakan. Ahmad Al-Faruq tidak hanya memberi mereka pelajaran tentang politik dan perjuangan, tetapi juga tentang manusiawi dan kemanusiaan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pengingat bahwa meskipun kita mungkin terjebak dalam kebencian, kita selalu memiliki pilihan untuk berubah. Ketika pertemuan itu selesai, ketujuh tentara Israel merasa seperti mereka telah diberi kesempatan kedua. Mereka merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai alat kekerasan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka untuk mengubah hidup mereka baru saja dimulai, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ahmad meninggalkan ruangan dengan tatapan penuh kebijaksanaan, namun juga sebuah senyuman yang lembut, seolah-olah ia tahu bahwa pertemuan itu telah memberikan awal baru bagi mereka. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, penyesalan, dan harapan akan kedamaian. Ketujuh tentara Israel yang kini mulai membuka mata terhadap kebenaran dan keadilan yang sejati, merasa bahwa mereka telah melangkah lebih dekat pada perdamaian, baik dengan diri mereka sendiri, maupun dengan dunia yang selama ini mereka hancurkan. Setelah pertemuan itu, mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan mereka, tentang apa yang telah mereka lakukan, dan tentang masa depan mereka. Mereka mulai merasa bahwa meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesalahan, masa depan masih terbuka bagi mereka untuk berubah. Dan dalam hati mereka, semangat untuk mencari pengampunan semakin kuat. Hari-hari setelah pertemuan dengan pemimpin Hamas, Ahmad Al-Faruq, terasa penuh dengan refleksi dan perenungan bagi ketujuh tentara Israel yang kini mulai menyadari betapa jauh mereka telah tersesat. Mereka yang dulunya datang dengan rasa bangga sebagai tentara yang membela negaranya, kini mulai merasakan beratnya dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka tak lagi bisa menghindari kenyataan bahwa kekerasan yang mereka bawa selama ini telah menghancurkan begitu banyak nyawa dan merusak banyak hati. Namun, meskipun mereka berada di tengah-tengah penderitaan, satu hal yang mulai mereka temukan adalah pengharapan. Pengharapan untuk bisa kembali ke jalan yang benar, meski itu bukanlah jalan yang mudah. Sejak pertemuan dengan Ahmad, ketujuh tentara itu mulai berinteraksi lebih banyak satu sama lain. Mereka yang sebelumnya lebih banyak diam atau berbicara hanya untuk urusan tugas, kini mulai membuka diri. Mereka berbicara tentang kehidupan mereka, tentang alasan mereka bergabung dengan militer Israel, dan tentang kenyataan yang mereka hadapi saat ini. Dalam obrolan-obrolan itu, muncul rasa penyesalan yang mendalam. Mereka sadar bahwa mereka tidak dilahirkan untuk membunuh atau menghancurkan, tetapi itulah yang terjadi. Ben, yang sebelumnya merasa terpecah antara perasaan bersalah dan rasa loyalitas terhadap negaranya, adalah yang pertama kali merasakan panggilan untuk berubah. Setiap malam, ia duduk dengan hati yang penuh keraguan dan kebingungan. Dia merasa seperti tidak bisa lagi menghadapi dirinya sendiri, mengingat apa yang telah dia lakukan dalam perang ini. Namun, di malam-malam yang sunyi, ketika para pejuang Hamas memberi mereka waktu untuk merenung, Ben merasa ada sesuatu yang mulai terbuka dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Ben mulai berdoa, meskipun ia tidak tahu siapa yang ia doakan. Ia hanya merasa ingin mengungkapkan penyesalan yang begitu dalam. Dalam doa-doanya, Ben memohon untuk diberi kesempatan kedua, kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Namun, lebih dari itu, ia memohon agar dia bisa memahami dengan lebih dalam apa arti pengampunan sejati. Pagi-pagi berikutnya, Ben duduk dengan wajah lelah di pojok penjara, ketika seorang pejuang Hamas datang untuk memberi mereka makan. Pejuang itu, yang dikenal sebagai Hasan, duduk di sampingnya dan memandangnya dengan tajam. "Kenapa kau terlihat begitu letih, Ben?" tanya Hasan dengan suara lembut namun penuh perhatian. Ben menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku merasa seperti aku tidak tahu siapa diriku lagi. Aku merasa terjebak, Hasan. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memperbaiki semuanya setelah semua yang telah kulakukan." Hasan tersenyum lembut, meskipun senyum itu penuh makna. "Perubahan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, Ben. Tetapi kau harus mulai dengan mengakui siapa dirimu sebenarnya.
Tidak ada yang bisa berubah jika kau terus bersembunyi dari kebenaran tentang dirimu sendiri. Kata-kata Hasan menghantui Ben sepanjang hari. Ia mulai berpikir, apakah mungkin dia bisa berubah? Apakah mungkin seseorang yang telah terlibat dalam begitu banyak kekerasan bisa menemukan kedamaian? Ia memikirkan hal ini dengan penuh penyesalan, tetapi juga dengan harapan yang timbul perlahan-lahan. Di malam hari, Ben mengumpulkan ketujuh tentara lainnya. Mereka duduk bersama di ruang penjara yang gelap, diterangi hanya oleh cahaya redup dari lampu kecil yang menggantung di langit-langit. Ben berbicara dengan suara yang lebih serius dari biasanya, mengungkapkan perasaan hatinya. Kita tidak bisa terus begini, kata Ben, matanya penuh dengan kebingungan dan penyesalan. Kita telah membuat begitu banyak kesalahan, dan meskipun kita berada di penjara ini, kita masih bisa memilih jalan kita. Kita masih bisa berubah. Dan kita harus mulai dengan mengakui semuanya. Ketujuh tentara itu terdiam, mendengarkan kata-kata Ben dengan hati yang terbuka. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Ben adalah kebenaran. Mereka sudah terlalu lama dibutakan oleh kebanggaan dan kepercayaan yang salah. Mereka hidup dalam dunia yang memberi mereka alasan untuk melakukan kekerasan tanpa pernah mempertanyakan kebenarannya. Tetapi sekarang, di tengah penjara ini, mereka mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih berarti daripada kemenangan dalam perang. Selama beberapa hari berikutnya, ketujuh tentara itu mulai melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka mulai berbicara tentang kesalahan-kesalahan mereka, saling mengakui apa yang telah mereka lakukan. Beberapa dari mereka mengungkapkan penyesalan atas tindakan mereka dalam perang, sementara yang lain mengakui bahwa mereka hanya mengikuti perintah tanpa pernah berpikir lebih jauh. Mereka mulai membuka hati mereka. Dan walaupun itu tidak mudah, mereka merasa sedikit lebih ringan setiap kali mereka berbicara tentang apa yang telah terjadi. Namun, meskipun mereka mulai saling membuka diri, proses untuk benar-benar berubah bukanlah hal yang mudah. Setiap kali Ben merasa ada kemajuan dalam dirinya, rasa malu dan penyesalan datang kembali dengan lebih kuat. Setiap kali ia memikirkan tentang keluarga yang hancur akibat serangan udara yang dilancarkan oleh pasukannya, hati kecilnya merasa tertusuk. Tetapi, di saat-saat seperti itu, ia akan kembali ingat pada kata-kata Hasan, yang mengingatkannya bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan yang terpenting adalah langkah pertama untuk mengakui kesalahan. Di tengah-tengah proses ini, Netanyahu, salah satu tentara yang paling keras kepala, mulai merasa semakin terisak oleh kenyataan. Ia adalah yang paling menolak untuk mengakui penyesalan selama ini, tetapi setelah beberapa hari berinteraksi dengan Ben dan yang lainnya, ia mulai merasa tergerak. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus menutup mata terhadap kenyataan bahwa ia telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. Malam itu, ia pergi ke pojok penjara tempat Ben duduk dan duduk di sampingnya. Ben, kata Netanyahu pelan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin belajar. Aku ingin tahu apakah mungkin aku bisa mengubah diri. Ben menoleh padanya, terkejut mendengar kata-kata itu. Netanyahu, perubahan itu sulit. Tapi jika kita tidak mencoba, kita akan terus hidup dalam kebohongan. Netanyahu mengangguk, meskipun ia merasa cemas tentang perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Namun, satu hal yang pasti, ia tak lagi bisa mengabaikan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Ia ingin berubah, meskipun tak tahu apakah ia bisa menemukan jalan itu. Hari-hari berikutnya, ketujuh tentara itu mulai menjalani proses introspeksi yang mendalam. Mereka memulai dengan berdoa bersama, meskipun banyak dari mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana doa bisa memberi kekuatan. Mereka berusaha untuk memaafkan diri mereka, meskipun rasa malu dan penyesalan masih sangat kuat. Mereka mulai berbicara tentang kasih sayang dan pengampunan, tentang bagaimana Hamas telah menunjukkan kepada mereka bahwa kemanusiaan bisa ada meskipun perang sedang berlangsung. Namun, mereka tahu bahwa perubahan sejati tidak hanya datang dengan kata-kata. Perubahan datang dengan tindakan. Dan meskipun mereka belum tahu bagaimana tindakan itu akan terwujud, mereka yakin bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan panjang untuk menemukan pengampunan, baik dari diri mereka sendiri maupun dari orang-orang yang telah mereka sakiti. Setelah berhari-hari terkurung dalam ruang penjara yang sempit dan gelap, ketujuh tentara Israel mulai merasakan perbedaan yang mendalam dalam diri mereka. Proses tobat yang mereka jalani tidaklah mudah. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang begitu saja.
Perubahan itu datang dalam bentuk langkah kecil yang mereka ambil setiap harinya, dalam refleksi dan keinginan kuat untuk mengubah hidup mereka. Namun, meskipun perjalanan mereka sudah dimulai, mereka masih terhalang oleh rasa malu yang mendalam, rasa penyesalan yang tak terungkapkan, dan ketakutan akan masa depan mereka. Di tengah proses yang penuh dengan keraguan ini, sebuah peristiwa terjadi yang membuat segalanya menjadi lebih nyata. Sebuah tragedi yang tak terduga mengguncang hati mereka, dan menguji apa yang sebenarnya telah mereka pelajari. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan ketujuh tentara Israel yang duduk di ruang penjara mereka, berbicara tentang masa lalu mereka dan membicarakan perubahan yang mereka inginkan. Meskipun hati mereka dipenuhi penyesalan, mereka tahu bahwa mereka telah berjalan sejauh ini karena sebuah harapan. Harapan untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua dan hidup yang lebih baik. Mereka berbicara tentang pengampunan, baik pengampunan dari Allah maupun pengampunan dari mereka yang telah mereka sakiti. Mereka merasa bahwa meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, mereka bisa membuat masa depan yang lebih baik. Namun, kebahagiaan mereka yang baru ditemukan segera terguncang ketika sebuah peristiwa tragis terjadi di luar penjara. Salah satu dari pejuang Hamas yang menjaga mereka, seorang pria bernama Fadil, yang selama ini memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat, terjatuh dalam sebuah serangan balasan oleh tentara Israel yang melancarkan serangan udara di wilayah Gaza. Fadil, yang telah menjadi teman mereka dan bahkan sering berbicara dengan mereka tentang kehidupan dan perdamaian, tewas dalam serangan tersebut. Berita ini datang dengan cepat ke dalam penjara, dan saat ketujuh tentara Israel mendengarnya, mereka merasa seolah-olah dunia mereka runtuh seketika. Fadil bukan hanya seorang pejuang Hamas yang menjaga mereka, tetapi dia juga seseorang yang telah mengajarkan mereka tentang kebaikan dan pengampunan. Selama di penjara, Fadil sering berbicara dengan mereka tentang perjuangannya untuk membela tanah airnya. Namun ia selalu menekankan satu hal yang berbeda, bahwa ia berjuang bukan karena kebencian, tetapi untuk kebaikan dan untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan tanah kelahirannya. Fadil selalu berbicara tentang keinginan untuk perdamaian, meskipun dunia di sekelilingnya dipenuhi dengan kebencian dan kekerasan. Ketujuh tentara Israel terkejut dan sangat terpukul mendengar bahwa Fadil, pria yang selama ini mereka anggap sebagai teman, telah tewas. Mereka merasa sangat bersalah, karena tahu bahwa meskipun mereka bukanlah pelaku langsung dari serangan itu, namun mereka telah menjadi bagian dari mesin perang yang telah merenggut nyawa orang yang baik seperti Fadil. Ini semua salah kita, kata Netanyahu dengan suara serak, matanya berkaca-kaca. Fadil adalah orang yang baik. Dia memperlakukan kita dengan baik, bahkan setelah semua yang kita lakukan. Kita harus berhenti dengan perang ini. Ben, yang selama ini menjadi yang paling reflektif di antara mereka, mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Kita telah menyaksikan begitu banyak kebaikan dalam diri orang yang kita anggap musuh. Fadil selalu berusaha menunjukkan kita jalan menuju perdamaian, tetapi kita malah menjadi bagian dari kekerasan ini. Perasaan bersalah melanda hati mereka semua. Mereka tahu bahwa kematian Fadil bukan hanya tragedi pribadi bagi mereka, tetapi juga tragedi yang lebih besar, tragedi peperangan yang telah mengorbankan begitu banyak orang tak berdosa. Fadil, yang selama ini mereka anggap sebagai musuh, telah menunjukkan kepada mereka bahwa kebaikan dan pengampunan tidak mengenal batas. Namun sekarang, setelah kepergiannya, mereka merasa seperti kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami apa yang ia ajarkan. Malam itu, ketujuh tentara Israel berkumpul di ruang penjara mereka. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi keheningan di antara mereka sangat mendalam. Perasaan bersalah, penyesalan, dan kebingungan meliputi setiap sudut ruangan. Mereka merasa terjerat dalam siklus kekerasan yang tak ada habisnya, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri dan menyalahkan orang lain. Ben memecah keheningan itu dengan suara yang berat. Fadil adalah contoh nyata bahwa kita bisa berubah. Dia menunjukkan bahwa meskipun kita dilahirkan di sisi yang berbeda, kita semua bisa memiliki tujuan yang sama, mencari kedamaian dan memperbaiki dunia ini. Dia mengampuni kita, meskipun kita adalah musuhnya. Kini, kita harus melanjutkan apa yang telah ia ajarkan. Netanyahu, yang selama ini merasa terperangkap dalam kesalahan-kesalahan masa lalunya, mulai merasa bahwa pengampunan bukan hanya sesuatu yang datang dari orang lain, tetapi juga sesuatu yang harus diberikan kepada diri sendiri. Aku rasa kita harus mulai dengan mengampuni diri kita sendiri, katanya pelan. Kita harus mulai menerima kenyataan bahwa meskipun kita telah melakukan kesalahan, kita masih bisa berbuat baik, dan kita masih bisa memperbaiki diri. Pada suatu pagi yang cerah,
Saat ketujuh tentara Israel sedang duduk bersama di ruang penjara mereka, sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi, mengguncang mereka hingga ke dasar hati. Mereka mendengar kabar bahwa pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di Gaza. Bukan hanya itu, serangan tersebut menargetkan sebuah pasar yang padat, sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi penjara mereka. Pasar itu adalah tempat yang sering mereka lihat melalui celah-celah di dinding penjara, dan mereka tahu bahwa setiap hari, ribuan warga Palestina berkerumun di sana untuk berbelanja dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Namun, serangan udara Israel itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Ledakan besar mengguncang tanah, dan asap hitam mulai membubung tinggi ke langit. Ketujuh tentara itu duduk terdiam. Perasaan cemas dan ngeri menghantui hati mereka. Mereka tahu bahwa serangan ini pasti akan menelan banyak korban. Tetapi yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa mereka, yang selama ini terkurung dalam penjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa terperangkap dalam lingkaran kebencian yang tak pernah berakhir. Dan kini mereka harus menyaksikan lagi penderitaan yang ditimbulkan oleh perang. Saat kabar tentang serangan itu sampai ke penjara, ketujuh tentara Israel merasa seolah-olah dunia mereka runtuh. Meskipun mereka sudah mulai menemukan kedamaian dalam hati mereka, kenyataan bahwa perang ini tidak pernah berhenti membuat mereka merasa hancur. Rasa penyesalan yang mendalam muncul kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka merasa bertanggung jawab atas semua itu, meskipun mereka tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan kekerasan ini, atau apakah mereka akan terus menjadi bagian dari masalah ini. Apakah ini akan pernah berakhir? Tanya Netanyahu dengan suara penuh kebingungan, matanya kosong menatap keluar penjara. Kita mencoba untuk berubah. Tapi dunia ini terus-menerus dihancurkan oleh kebencian. Apa yang bisa kita lakukan? Ben, yang selama ini lebih reflektif dan berusaha mengerti makna kehidupan yang lebih dalam, menghela napas. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia secara langsung. Mungkin kita tidak bisa menghentikan perang ini dengan mudah. Tetapi, kita bisa mulai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menjadi contoh bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih damai, cara yang penuh kasih. Namun, perasaan tidak berdaya itu semakin menguasai mereka. Mereka tidak bisa menahan air mata saat membayangkan warga Palestina yang tak berdosa, yang kembali menjadi korban dalam perang ini. Mereka mulai merenungkan kembali apa yang telah mereka lakukan, bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan cukup banyak untuk membangun jembatan perdamaian. Namun, satu hal yang pasti, kondisi luar yang penuh dengan kekerasan dan ketegangan ini semakin membuat mereka merasa terjebak dalam siklus yang tiada akhir. Pada saat itu, mereka dipanggil ke ruang pertemuan untuk sebuah pertemuan dengan para pejuang Hamas. Ketujuh tentara Israel memasuki ruang itu dengan perasaan cemas dan hati yang penuh pertanyaan. Mereka tahu bahwa pertemuan itu bukan hanya sekadar untuk mendiskusikan nasib mereka, tetapi juga untuk membicarakan masa depan Gaza dan kehidupan di balik tembok penjara itu. Di ruang pertemuan, mereka bertemu dengan salah satu pemimpin Hamas yang paling dihormati, Khalid, seorang pria yang telah mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Palestina. Namun, yang mengejutkan mereka adalah sikap Khalid yang jauh lebih tenang dan bijaksana dibandingkan dengan yang mereka bayangkan. Khalid tidak datang dengan amarah atau kebencian, melainkan dengan pesan tentang perdamaian dan harapan. Kalian tahu, kata Khalid dengan suara yang penuh ketegasan, namun lembut, meskipun kita hidup dalam dunia yang penuh kebencian ini, kita harus terus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa terus menganggap bahwa kekerasan adalah jawabannya. Saya tahu bahwa kalian datang dari sisi yang berbeda, tetapi kita semua ingin hidup dalam damai. Khalid melanjutkan, saya tahu bahwa perubahan itu sulit. Kalian sudah terbiasa dengan kebiasaan lama, perang, kekerasan, dan kebencian. Tetapi saat ini, saya ingin kalian berpikir tentang satu hal. Apa yang bisa kalian lakukan hari ini untuk membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik? Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghentikan kebencian yang berakar ini? Ketujuh tentara Israel mendengarkan dengan seksama. Meskipun mereka merasa tak terhitung banyaknya dosa yang telah mereka buat, kata-kata Khalid memberikan mereka secercah harapan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikan perang ini dengan hanya duduk diam, tetapi mereka bisa memulai dengan langkah kecil untuk mengubah hati mereka sendiri. Setelah pertemuan itu, mereka kembali ke ruang penjara mereka, lebih banyak berpikir tentang kata-kata Khalid. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tak bisa mengubah dunia dalam semalam,
Mereka menyadari bahwa mereka bisa memilih jalan mereka sendiri, jalan menuju perdamaian, jalan menuju pengampunan, dan jalan menuju pemahaman. Pada malam hari, Ben, Netanyahu, dan yang lainnya berkumpul. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka bisa membawa perubahan, bahkan dalam penjara ini. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia di luar sana penuh dengan kebencian, mereka bisa mulai dengan diri mereka sendiri. Mereka bisa mulai dengan mengampuni diri mereka sendiri, dan kemudian berusaha untuk mengampuni orang lain. Namun, tragedi yang terjadi di luar penjara itu tidak bisa mereka lupakan. Kematian yang tak terhitung banyaknya, termasuk kematian Fadil, adalah pengingat bahwa perang ini akan selalu ada selama kebencian dan ketakutan masih menguasai hati manusia. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka ingin menjadi bagian dari perubahan itu, mereka harus memulai dengan diri mereka sendiri. Perubahan itu tidak akan datang dengan mudah. Tetapi jika mereka benar-benar ingin menemukan kedamaian, mereka harus berani menghadapi kenyataan dan mengambil langkah pertama untuk mengubah dunia, dimulai dari hati mereka. Dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang lebih terbuka, ketujuh tentara itu memulai perjalanan mereka menuju perubahan. Mereka tidak tahu bagaimana dunia akan menerima mereka setelah ini, atau apakah mereka akan diterima kembali oleh masyarakat Israel yang pernah mereka bela. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari kekerasan ini. Mereka akan mencari jalan menuju perdamaian, jalan yang telah mereka temukan dalam diri mereka sendiri, dan berharap bahwa suatu hari, mereka bisa berbagi pesan itu dengan dunia yang lebih luas. Perjalanan ketujuh tentara ini adalah pengingat bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita. Meskipun mereka datang dari sisi yang berbeda, mereka menemukan bahwa kedamaian tidak dapat tercapai melalui kekerasan, melainkan dengan pengampunan, pemahaman, dan hati yang tulus. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah, dan setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Mari kita renungkan, apakah kita sudah cukup terbuka untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun diri kita sendiri? Dunia ini mungkin penuh dengan kebencian dan perpecahan, tapi kita bisa memulainya dengan langkah kecil, dari hati kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian merasa terinspirasi. Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk lebih banyak kisah-kisah mengharukan dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga hari kalian selalu penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Demikian cerita dalam episode ini, semoga menghibur dan semoga dunia ini selalu damai dan baik-baik saja. Karena dalam suatu peperangan yang ada hanyalah kerugian dalam bentuk korban harta, benda bahkan nyawa. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.